Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Sarapan Rohani Gereja Kristen Protestan di Bali, Jemaat Galang Ninghyang Abian Base pada hari ini, hari Jumat 6 Juni 2025. Saya berharap menjumpai Bapak Ibu Saudara ada di dalam keadaan yang baik, di dalam penyertaan dan perlindungan Tuhan. Sebelum kita akan melanjutkan kembali apa yang menjadi tugas tanggung jawab kita hari ini, mari bersama-sama kita mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita mohon pertolongan Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, syukur, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Allah Bapa di surga. Bapa yang setia mengasihi kehidupan kami sampai pada saat ini. Sungguh Bapa, kami merasa bersyukur ketika kami boleh bangun kembali dengan kekuatan dan kesegaran yang baru. Kami boleh menyambut hari Tuhan yang baru. Bapa, pada pagi hari ini kami hendak melanjutkan apa yang menjadi tugas tanggung jawab kami pada hari ini. Namun sebelumnya kami rindu mendasarinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tolonglah kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk menguasai setiap hati dan pikiran kami, agar kami dapat mengerti firman Tuhan, lalu kami dapat melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Jadikanlah hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu dapat bertumbuh, lalu berbuah menjadi buah kesaksian di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, berfirmanlah kepada kami. Kami sudah membuka hati dan pikiran kami untuk menyambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tersedia bagi kita pada hari ini. Diambil dari dua bacaan ayat Alkitab. Yang pertama yaitu dari Mazmur 125 ayat yang kedua. Lalu yang kedua dari Yohanes 17 ayat 15. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Mazmur 125 ayat 2. Yerusalem, gunung-gunung sekelilingnya, demikianlah Tuhan sekeliling umatnya dari sekarang sampai selama-lamanya. Yohanes 17 ayat 15, Yesus berdoa, Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Dialah tempat perlindunganku, adalah menjadi judul renungan kita pada pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur 125 merupakan sebuah lagu yang dinyanyikan saat umat Israel melakukan ziarah ke Yerusalem. Bayangkanlah keseruan para peziarah yang berjalan sambil bernyanyi dan memandang ke arah Gunung Sion yang kuat dan kokoh. Kekokohan Gunung Sion itu menggambarkan keadaan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Tentu saja nyanyian ini menjadi sumber kekuatan sekaligus pengajaran bagi bangsa Israel bahwa orang beriman tidak akan tergoncangkan dan akan tetap tinggal untuk seterusnya. Kekuatan orang beriman itu bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Tuhan yang menjaga dan mengokohkannya. Sebagaimana kota Yerusalem yang dikelilingi oleh gunung-gunung di sekitarnya, demikian juga orang-orang beriman dikelilingi oleh Tuhan. Jika kita melihat kedua ayat pertama dari Mazmur 125, adalah sebagai perlindungan ganda bagi orang beriman. Mereka bukan saja dijadikan kokoh dan tidak tergoncangkan, tidak tergoyangkan, tetapi juga aman sentosa karena dikelilingi oleh Tuhan. Terlebih lagi
perlindungan Tuhan ini bukan saja bersifat sementara, melainkan berlangsung sampai selama-lamanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penghayatan hidup beriman tidak semudah mengenakan aksesoris, kalung salib di leher, mengikuti ibadah-ibadah, berdoa di depan umum dengan rangkaian kata-kata indah dan puitis, atau menyebutkan identitas agama kepada orang lain. Hidup beriman lebih dari sekedar apa yang nampak, karena hidup beriman bukanlah polesan, bukan pula tentang kesan yang ditunjukkan kepada orang lain. Menghayati hidup beriman seharusnya membawa perubahan, dan perubahan itu bersifat pribadi dan sosial, yaitu hidup yang berdampak bagi banyak orang, sebagai refleksi hidup beriman. Dan inilah perjuangan sesungguhnya dari hidup beriman. Bahkan di tengah situasi yang berat sekalipun, kita harus mampu secara konsisten menunjukkan kehidupan beriman. Hari ini pemazmur mengingatkan kita bahwa Tuhan mengelilingi umatnya dengan perlindungan yang kokoh, seperti gunung-gunung yang mengelilingi Yerusalem. Ketika hidup dalam dunia yang penuh dengan pencobaan ini, Tuhanlah menjadi pelindung dan penjaga yang mengelilingi kita dengan kasih-Nya yang tak tergoyahkan. Tuhan berjanji untuk selalu menjaga kita. Meskipun terasa berat, kita tetap memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menjaga kita, memberi perlindungan dan memberi keamanan bagi kita. Dalam bacaan kita yang kedua, ayat firman Tuhan hari ini, yaitu Yohanes 17 ayat 15, dalam doanya Yesus mengungkapkan kehendaknya yang sangat jelas untuk umatnya. Yesus berdoa agar kita umatnya dilindungi dari yang jahat. Perlindungan dari godaan dosa dan segala kejahatan yang ingin merusak kehidupan kita. Kita tidak dapat menghindari kejahatan terjadi di dunia ini. Tetapi Yesus menjanjikan perlindungannya yang lebih besar dari segala yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melalui perenungan kita pada hari ini, kita semua diingatkan untuk mempercayakan seluruh kehidupan kita hanya kepadanya. Sebab Dialah tempat perlindungan yang tepat bagi kita, dan Dialah sosok yang dapat menguatkan dan menolong kita di dalam menghadapi setiap kehidupan kita. Karenanya, mari kita hidup dalam keyakinan bahwa meskipun dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan, ingatlah bahwa Tuhan selalu melindungi kita dan mengelilingi kita dengan kasih-Nya yang besar. Jangan takut, karena Tuhan yang setia selalu menjaga umat-Nya, sejak dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami pada pagi hari ini. Firman Tuhan yang menguatkan kami, meneguhkan keyakinan kami. Sungguh kami bersyukur Bapa memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang dapat kami andalkan, Allah yang selalu menjaga dan melindungi kami di dalam setiap kehidupan kami. Buatlah iman kami semakin teguh, semakin kokoh di dalam Engkau ya Allah, sehingga kami boleh selalu menyadari bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Jadikanlah hati kami tanah yang subur untuk firman-Mu dapat bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah di dalam kehidupan kami. Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur untuk hari ini. Kami boleh menjumpai hari ini di dalam keadaan yang baik.
Semua karena kasih anugerah dan kemurahan Tuhan. Hari ini kami mau berdoa bagi setiap pergumulan yang kami hadapi Bapa, di dalam jemaat, di dalam kami bermasyarakat, di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga. Apapun bentuk pergumulan yang kami hadapi Bapa, kami yang bergumul dengan sakit penyakit, kami yang bergumul dengan keadaan ekonomi, kami yang bergumul dengan pekerjaan, kami yang bergumul dengan usaha, apapun bentuk pergumulan kami Bapa, ajarkan kami selalu membawa setiap beban hidup kami hanya kepada Engkau, karena Engkaulah perlindungan kami, Engkaulah jaminan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan hari ini, kemanapun kami pergi, kemanapun kaki kami melangkah, dimanapun kami berada. Biarlah terang Kristus menerangi kehidupan kami, dan daripadanya juga kami dapat memancarkan terang dan kasih Allah di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan kehidupan kami hari ini ke dalam tangan pengasihan Allah. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya, amin. Selamat memasuki hari ini di dalam setiap tugas dan tanggung jawab kita. Tuhan Yesus menjaga dan melindungi kita. Shalom.